Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube aku, Celia Kasuti. Di sini aku mau ngasih janji aku tentang gimana sih trik jitu untuk mendapatkan kreditur atau nasabah yang baik dan cepat gitu. Cepat dalam artian kita harus tak ya, harus top chair gitu kan. Cuman kemarin ada yang tanya-tanya, Bang Emok itu apa sih Kak? Nah, di sini aku mau ngatain ke teman-teman, sebenarnya Bang Emok itu suatu lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan ya teman-teman ya, yang biasanya itu berkumpul di suatu perkumpulan. Jadi biasanya itu minimal 10 sampai maksimalnya tuh 25 orang gitu ya. Cuman di sini kenapa aku nyebut Bang Emok, mungkin itu udah kata-kata aku dari Jawa Barat. Ibu-ibunya selalu ngatain kalau bang-bang yang duduk di rumah ibunya tuh disebut Emok karena mereka duduk banknya gitu teman-teman ya. Di sini aku mau ngasih trik jitu ke teman-teman gimana caranya mendapatkan nasabah atau kreditur dengan cepat. Yang pertama yang harus teman-teman lakuin ialah kita harus tahu wilayah, atau sebelum kita tahu wilayah kita harus tahu jumlah nasabahnya tuh ada berapa di poin tersebut atau cabang tersebut. Kalau misalkan poin baru otomatis 0, itu mappingnya lebih gampang ya. Cuman kalau udah poin lama mappingannya tuh agak susah gitu. Yang kedua kita harus tahu wilayah di sini wilayah itu misalkan wilayahnya ada yang red area atau enggak. Yang dimaksud red area itu biasanya teman-teman itu entah itu longsor, entah itu banyak kriminalitas di situ, itu juga membahayakan buat petugas sendiri gitu kan. Itu terus yang ketiga itu setelah kita tahu nih jumlah mitra kita berapa, kita udah tahu yang namanya red areanya di mana aja. Kemudian yang ketiga kita harus tahu jumlah penduduknya per kakak, per dusun atau per RT itu berapa. Gimana sih Kak cara mengetahuinya? Gampang teman-teman. Teman-teman kalau ini untuk level branch manager ke atas atau kepala cabang ke atas, mereka udah memikirkan daerah ekspansi kecamatan yang akan dibuka tuh mana. Nah dari situ itu adalah tugas seorang kepala cabang biasanya. Cuman kalau kepala cabangnya nggak pelit ilmu nih, dia pasti akan ngajarin ke AO-nya atau account officer-nya gimana melakukan yang namanya survei. Di situ biasanya akan ada pendampingan teman-teman. Nah ini langsung ke tingkatan AO aja ya. Biasanya kalau aku sih biasanya nyaranin ke teman-teman AO buat datang dulu ke desa. Nah di desa kita tanya, dalam satu desa itu ada berapa dusun, atau kalau kota tuh namanya lingkungan. Dalam satu lingkungan itu ada berapa RW, dalam satu RW itu ada berapa RT. Kita harus datang satu-satu, kita harus melakukan cacah jiwa atau cacah potensi. Setelah kita tahu, kita berembuk lagi nih sama tim ya, berembuk lagi sama tim. Yang mau kita eksekusi yang mana dulu nih, kita harus tahu. Misalkan desa A dengan jumlah lingkungannya ada 4 ABCD, dalam satu lingkungannya ada berapa RW. Misalkan kita fokus di desa A dulu, kita fokus di situ. Misalkan ya kita harus tahu nama RT-nya siapa gitu kan. Kalau misalkan seorang AO nggak tahu nama RT-nya, berarti dia tidak melakukan ekspansi dengan baik ya. Itu kaitannya dengan pemerintah. Lalu yang keempat, kita harus tahu karakter penduduknya. Karakter penduduk di sini itu dimulai dari mata pencahariannya mereka apa. Rata-rata ya pasti kita bisa ngelihat. Kalau misalkan di situ sektornya perdagangan, otomatis banyak dong yang dagang-dagang. Terus yang kedua, kalau kita udah bicara ke penduduk karakter di situ biasanya kan ada tuh yang suka bayar, suka ngutang tapi nggak mau bayar tuh biasanya ada teman-teman. Kita bisa ngelihat dari situ. Misalkan Bang Titil tiap hari datangnya berapa kali sehari nih gitu kan, mereka bayar atau enggak, dari situ kita akan kelihatan. Cek sampling aja, jangan banyak-banyak, cek sampling aja paling enggak 5 orang ya, 5 orang. Tapi teman-teman harus tahu nih kondisi kanan kirinya gitu ya.
Terus yang kelima, kita harus tahu berapa jenis lembaga yang ada di situ. Karena ingat teman-teman, ketika seseorang nasabah atau seorang kreditur dia memiliki pinjaman lebih dari 3, otomatis dia akan kewalahan teman-teman. Itu udah terjadi dan itu udah bisa dipastiin. Terus yang keenam itu yang paling penting ialah melakukan eksekusi. Eksekusi dalam artian di sini strategi yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan di desa A, oke, desa A ada sekian RW. Ada sekian RW. Kita mau fokus di misalkan 2 RW dulu deh. Kita datangi semua RT-nya. Nah, kalau kita udah tahu jumlah penduduk, mata pencarian sama lembaga apa yang ada di situ, kita tinggal nanya teman-teman, "Ibu, misalkan kita ke warung nih, Ibu permisi, di sini ini saya dari lembaga X misalkan, ingin bertanya, di sini ada nggak Bu sejenis perkumpulan yang ngasih pinjaman modal usaha?" Misalkan ibunya bilang, "Ada Neng, sebelah sana Neng," misalkan gitu. "Oh, di rumah siapa Bu?" Kita datangi ketua kumpulannya. Kalau memang kebetulan ada, langsung aja kita prospek dengan cara apa? Kasih brosur, terus kasih keunggulan kita apa yang membedakan kita dengan lembaga sebelah A, B, C, dan E itu apa gitu ya. Itu harus dilakukan dan itu harus tertulis teman-teman. Kadang AO tuh ada yang memang dia benar-benar jujur, tapi kadang ada AO yang benar-benar kurang jujur. Ketika kita tahu nih di tempat kumpulannya itu sudah ada misalkan Ibu A anggotanya sekian, ibu kumpulannya hari apa Bu? Misalkan hari Senin Neng. Oke, jam berapa Bu? Jam 9. Nah teman-teman, setidaknya jam 9 teman-teman udah standby di gang. Nah setelah selesai angsurannya mereka, teman-teman baru masuk kasih sosialisasi. Itulah cara jitu yang sangat bagus gitu ya. Terus lakukan aksi dengan yang tadi aku bilang, teman-teman harus tahu keunggulan produknya teman-teman dan teman-teman harus tahu celahnya yang lain, tapi jangan pernah melakukan sosialisasi dengan menyebutkan merek A, merek B, merek C, jangan. Lebih baik dengan cara yang halus, Bu, kalau di saya tuh gini, mungkin di lain nggak ada. Nah seperti itu. Terus lakukan itu dengan instan dan disiplin. Insya Allah teman-teman, ketika teman-teman sampai di cabang, teman-teman hanya akan duduk manis dan terima telepon. Misalkan teman-teman dari jam 8 sampai jam 3 nih, itu benar-benar melakukan ekspansi atau sosialisasinya itu, teman-teman nyampe kantor jam 5, saya jamin pasti ada yang nelpon, karena itu pengalaman dari saya ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku share ke teman-teman. Mungkin nanti selanjutnya akan ada video-video tentang, ini aku janji nih gimana sih caranya melakukan deteksi dini calon-calon kreditur yang ruwet atau bermasalah, nanti di video selanjutnya. Tapi sebelum video ini berakhir, teman-teman jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng pojok kanan atas supaya teman-teman bisa selalu ngikuti video-video aku selanjutnya tentang Bank Emok ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.